Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Pranik Romi di channel Auto 354. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips dan triks. Kita akan sharing-sharing tentang Daihatsu Sigra, atau mungkin ini juga bisa terjadi di Calya, karena ini dengan satu mesin dan satu model, satu tipe ya guys, dengan yang 1200 cc. Nah teman-teman mungkin pernah mengalami ya, dan ini pernah terjadi, temperatur mobil panas, namun air di reservoirnya itu penuh ya, air di reservoir penuh, kemudian air di radiatornya juga cukup, tapi temperatur mesin jadi panas ya. Nah ini teman-teman supaya berhati-hati, karena problem ini adalah merupakan problem yang sangat sepele sekali, atau yang hal-hal yang tidak hal-hal yang mungkin karena yang kita lakukan sendiri, artinya karena kesalahan kita sehingga temperatur mesin ini menjadi panas atau jadi tidak normal. Nah teman-teman, hal yang paling berbahaya adalah ketika temperatur ini panas ya. Ini akan menyebabkan banyak dampak negatif, dan ini akan ujung-ujungnya atau akhirnya akan merusak mesin itu sendiri. Nah, tanpa berlama-lama guys ya, di sini saya akan menjelaskan problem yang menyebabkan temperatur panas tetapi kondisi air di reservoirnya cukup ya. Misal seperti ini. Air di reservoirnya cukup di posisi garis full, kemudian juga di air di radiatornya juga ini ada ya, atau cukup. Nah ini kemudian tadi reservoir dan di radiatornya cukup air ya, artinya kondisinya normal, airnya ada di reservoir dan di radiator, tetapi temperaturnya naik atau panas ya. Nah untuk di indikator Daihatsu Sigra ini sendiri teman-teman, itu kita akan lihat, karena di sini sudah full digital, sudah menggunakan panel digital indikator ya. Jadi temperatur panasnya itu ini guys, yang sebelah indikator pintu ya. Nah itu yang beberapa detik itu mati. Nah, itu berapa detik ya? 1, 2, 3. Nah 3 detik lampu indikator temperatur akan mati ya. Dia akan pada saat di on kan kunci kontak, dia menyala, terus kemudian 3 detik kemudian dia akan mati. Nah pada saat kondisi dihidupkan mesin ya, nah hidup mesin dia juga harus dalam kondisi mati. Nah tetapi pada saat kita nyalakan terus kemudian jalan, tiba-tiba lampu indikator yang di sebelah pintu itu nyala, berarti ada problem, ada masalah di sistem pendinginan. Nah, kita akan jelaskan faktor penyebab mesin menjadi overheat atau panas ya. Dan ini salah satu problem ya, akan banyak menimbulkan faktor-faktor penyebab yang menyebabkan si temperatur mesin menjadi panas. Tapi ini salah satunya aja, dan ini adalah kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan sendiri sehingga menyebabkan mesin itu menjadi panas guys. Oke, kita akan tutup dulu. Nah teman-teman, yang menyebabkan ini adalah hal sepele, yaitu nih selang ini. Nah selang ini teman-teman, selang di reservoirnya ini ya, selang di reservoirnya ini untuk Daihatsu Sigra dan Calya itu panjang guys. Nah ini pada saat kita mengecek ini memasukkan, kadang ini tidak pas, jadi dipaksakan saja, karena di posisi reservoirnya sendiri itu di bagian tengahnya itu mengecil. Di sini nggak nampak ya guys ya. Nah ini nampak ya, ini bagian di tengahnya ini dia mengecil, sehingga ini selang radiator ini, selang reservoir ini sering ketekuk nih, gini nggak pas. Nah perasaan kita sudah dimasukin ini, padahal di dalam tuh lihat ketekuk tuh, nih posisinya di dalam itu seperti ini. Nah ketekuk dia gini seperti ini. Nah ini berbahaya teman-teman. Jadi pastikan pada saat teman-teman mengecek atau memeriksa tangki reservoir ini harus benar-benar masuk di
apa namanya, di selang kecilnya itu, di bagian kecil ini harus benar-benar lurus ya. Selang reservoir ini harus benar-benar lurus dan pas di jalurnya ini. Karena ini memang kecil teman-teman. Nanti bisa teman-teman cek langsung aja, lihat aja ya di tabung reservoir Sigra dan Kalia. Itu di bagian tengahnya sini tuh kecil. Berbeda dengan Xenia ya. Kalau Xenia yang all new itu kan di sini kita nampak dan selangnya pendek. Tetapi untuk Sigra dan Kalia ini perlu teman-teman perhatikan benar-benar ya. Pada saat teman-teman ingin memeriksa dan mungkin di sini reservoirnya kurang air radiatornya dan kemudian ingin menambahkan. Mau teman-teman buka gini ya. Buka lepas. Nah, karena panjang ini seperti ini teman-teman main masukkan aja nih, nggak diperiksa. Ternyata di belakang, di dalamnya itu ya, di dalamnya itu selangnya itu seperti ini. Ini kondisinya guys. Nah, gini kelipat seperti ini. Nah, sehingga apa? Air yang ada di reservoir itu nggak bersirkulasi nih, baik dari radiator ke reservoir atau dari reservoir ke radiator, sehingga apa? Menyebabkan temperatur menjadi panas. Nah, tips dari saya teman-teman, ini tipsnya hal yang simple sebenarnya. Itu teman-teman pada saat ingin menambahkan air di reservoir ya, ingin menambahkan air di reservoir, usahakan ini tidak perlu dilepas selang ini. Karena untuk menambah saja ya, untuk menambah, kecuali ingin mengganti atau membuang ya, mengganti di air di reservoir. Tapi kalau untuk menambah saja, ini saya sarankan ini selangnya itu tidak perlu dibuka seperti ini ya. Jadi teman-teman cukup gini aja, buka terus gini aja. Jadi nggak perlu harus dibuka sampai keluar seperti ini ya. Nah, justru ketika kita tidak berhati-hati atau ceroboh, hal ini justru akan merugikan diri kita sendiri, sehingga si temperaturnya akan menjadi panas. Karena apa? Selangnya terlipat atau tertekuk seperti ini ya. Karena apa? Di posisi ininya dia nggak masuk tuh, memang ngecilnya. Nah, dia justru melingkar di sini aja nih, di bagian sini aja. Nah, ini tips yang pertama. Jadi untuk menambah, teman-teman tidak perlu untuk melepas selang reservoir ini, dilepas semua gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nggak usah perlu buka ini nih, yang kedua nih. Ada nih bagian teman-teman kita, iya kan? Ini dibuka nih, mungkin ingin membersihkan saluran ya. Nggak perlu ini ya. Dibuka. Nah, ini bisa lepas kejadiannya ketika kita memasangnya tidak sempurna ya, dan ini bisa lepas. Nah, sehingga akibatnya sama, air yang di reservoir tidak bisa ke radiator, air radiator juga jadi, sehingga terus membuang saja tapi tidak bisa nyedot ulang dari reservoir ke radiator. Nah, seperti itu. Yang kedua, kalaupun memang harus dilepas, yang ketiga ya, kalaupun memang harus dilepas, teman-teman pastikan memasukkan selangnya ini secara perlahan. Dan lihat itu, kalau teman-teman perhatikan ya di video saya ya ini. Nah, ini ada kelihatan itu kan, ada selang reservoirnya kan terlihat itu teman-teman di dalam air. Nah, itu pelan-pelan saja. Nah, masukkan pelan-pelan pasti di jalurnya itu. Nah, oke. Kemudian yang keempat dan terakhir, teman-teman pada saat mengunci ini harus benar-benar ke lock ya, jangan sampai harus bunyi seperti itu, bunyi klik gitu ya. Jangan sampai teman-teman cuma ditekan gini aja. Perasaan kita nih, menurut kita sudah pas, sudah sempurna, tapi belum, karena pada saat panas ini akan memberikan tekanan ya, teman-teman udah pasti tahu lah itu. Nah, pada saat ini masuk udara, nah ini akan berbahaya buat temperatur dan kinerja mesin. Oke teman-teman, itu aja tips dari saya, sharing-sharing di hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Okay guys, see you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.